Halo semuanya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Ketemu lagi sama gua si Andi MV90 ya. Rider tangguh walau tanpa M150. Sebelum kita mulai vlogging malam ini, kita bumper dulu. Oke semuanya teman-teman, aduh Bandung hari ini harudang, tapi tetap well ya. Namanya juga Bandung dan Arca Manik sekarang macet, nggak kayak dulu ya. Sekarang kehidupan di Arca Manik sudah terlalu beragam ya. Di sini ada banyak tempat dimsum. Sekarang tempat dimsum merajai di mana-mana, banyak dimsum. Kafe-kafe juga sudah mulai banyak di Arca Manik ya, dari mulai kafe kaki lima sampai kafe bintang 5. Mangga sok nyebrang sok, mangga. Bahkan sampai toko keramik juga ada sekarang ya di Arca Manik ya teman-teman ya. Waduh, nih biasa nih. Malam ini kita mau ngopsan, nongkrong bareng santai ya, ngopi-ngopi bareng sambil ngawangkong. Jadi kebetulan rencananya hari ini gue mau ke daerah Jalan Jurang ya teman-teman. Mau ke ini ke Cinan Coffee teman-teman. Tar dulu, macet. Nah kan pabelit kan cek aing ge. Ayak ini ngudutnya bari mau numpak motornya. Numpak motor ngudut leguk ya ngaranna. Dan hari ini kebetulan kita mau ke Cinan Coffee. Itu adalah kafenya Om Budi. Jadi Om Budi buka kafe, alhamdulillah, tempat kopi ya, alhamdulillah. Dan kita diajak untuk ngopi-ngopi di sana ya, ngopi-ngopi cantik sambil ya ngumpul-ngumpul bareng sama temen. Nggak lama lah ya, mungkin ya jam 9, setengah 10 kita balik ke rumah masing-masing ya. Yang penting kita di sana silaturahmi, ketemu sama temen, ngawangkong gitu kan. Kita sekedar ngawangkong gitu. Dan bagaimana hari kalian teman-teman? Kebetulan gua minggu ini cuti kerja gua. Jadi kita break dulu sebentar dari pekerjaan. Capek juga ya, hampir setengah tahun kerja terus. Ada libur kemarin bulan Mei, tapi tetap aja ya tidak terlalu menikmati ya, karena menyebalkan ya, banyak libur kejepit. Tapi gua nggak libur, kantor gua rese emang. Dan jalur Antapani sini, jalur terusan jalan Jakarta, macet seperti biasa, macet wae. Jadi daerah sini nih sekarang udah crowded banget ya. Selain penduduknya semakin banyak, dan juga turis keluarganya juga banyak sekali ya. Karena ini sekarang sudah bukan jadi jalur alternatif. Beda sama dulu ya. Kalau dulu mungkin ini ada jalur alternatif ya daerah sini nih. Sekarang sudah jadi jalur utama teman-teman. Jadi ya beginilah. Macet pisan kemana-mana gitu. Rudet pokoknya nama aing lah. Pokoknya kalau udah fenomena pagi gitu, jam-jam berangkat kantor sama sore gitu kan, jam-jam habis sebelum maghrib lah, jam 5 sampai ya mungkin nanti habis isya lah ya, itu jalur sini ini memang macet parah ya. Apalagi dulu waktu belum ada jalur alternatif gini ya dibuka ya, dulu masih 2 jalur ya. Waduh, itu crowdednya setengah mati teman-teman. Belum lagi kalau hujan banjir. Sekarang saya ambil udah enak. Jadi sore ini juga kita ada janjian juga sama si Om Tian ya teman-teman. Ada janjian sama Om Tian. Kita mau ngopi bareng juga sama dia. Biasalah dia kalau gua lagi di Bandung pasti ngajakin ngopi wae sih sama teuing kunaon sih sama. Wih, Baleno lama nih. Baleno masih cakep ya.
dengan bodinya yang tidak kaleng ya, bodi yang tidak kaleng-kaleng karena memang betul bukan kaleng. Bodinya betul-betul dempulan guys, beda dengan mobil-mobil zaman sekarang ya, bodinya tuh kaleng-kaleng ya. Tuh si ibu meni santai gitu bu. Berapa hari yang lalu gue lihat berita cukup viral ya, ada pengendara motor di, kalau gue lihat lokasinya sih kayaknya daerah jalan veteran itu, dia diklakson sama mobil karena dia tidak, maksudnya karena dia main HP ya teman-teman, dia main HP lalu diklakson. Gue sih meniti beratkannya ada dua poin yang gue soroti ya. Yang pertama itu adalah kalau kalian mau main HP, janganlah sambil naik motor. Yang pertama mengganggu konsentrasi. Yang kedua itu bisa berbahaya baik buat diri kalian juga buat pengguna jalan yang lain teman-teman. Balik lagi, di jalan raya itu tidak hanya kita sendiri maksud gua. Ini jalan umum, tidak cuma kita yang pakai gitu kan, yang menggunakan fasilitas yang disediakan oleh negara ya. Itu banyak gitu. Jadi gue sih cuma bisa bilang, lo kalau mau main HP, minggir bray, minggir dulu. Kalau memang chattingannya penting, minggirlah dulu, balas chatnya. Siapa tahu kok nggak dibalas nanti minta diputusin kan gitu kan, atau proyek itu gagal gitu kan. Atau kalau memang harus telepon, ya kalaupun misalkan lu mau sambil maju minimal selipin di helm lu gitu HP-nya, meskipun resiko jatuh ya tanggung sendiri lah itu mah. Cuma kan lebih baik kalau misalkan lu minggir dulu. Waduh, Jang, pakai helm atau Jang? Indung yang anak kemar ke helm, astagfirullah. Jadi ya sebisa mungkin minggirlah dulu gitu kan, minggir dulu. Jadi pengguna jalan yang lain juga tidak merasa dihalangi ya, tidak merasa terhambat ya perjalanannya sama lu gitu. Lalu yang kedua, gue juga menyoroti juga ya cara menegurnya itu ya, gue tahu lu kesel, cuma mbok ya cara negurnya yang baik lah, yang enak lah. Bang, jangan main HP atuh, saya kehalangan, kan enak ya. Ini enggak, gue lihat dari nada bicaranya orang-orang Batak itu yang ngomong. Ya, kita mau nggak ada urusan sama logat nomor kayak apa ya. Balik lagi ya, tidak semua orang bisa ngerti, bisa paham kalau memang logat lu seperti itu ya. Akhirnya terjadilah tuh mau berantem viral gitu kan. Dan yang gue sesalkan ya balik lagi ya, netizen kan maha benar ya. Mungkin konten gue ini pun mungkin nanti bakal ada pro kontra ya. Gue sih bodo amat. Kalian mau pro sama gue silakan, alhamdulillah. Kalian mau kontra sama gue pun silakan aja, itu mah hak kalian, bodo amat. Tapi yang jelas kalau gue pribadi sih gue tidak akan menyalahkan siapapun ya. Kalau mau dibilang salah, dua-duanya salah. Tapi kalau mau dibilang benar, dua-duanya juga bisa jadi benar gitu guys. Balik lagi ke sudut pandang ya, cuma kalau sudut pandang menurut gua ada poin salahnya juga dua-duanya ya. Tidak selamanya yang punya dashcam itu selalu benar ya teman-teman. Malah terkadang yang punya dashcam atau misalkan punya kamera vlog seperti gua, terkadang soal ini cari-cari kesalahan orang sengaja gitu biar viral, biar kontennya viral. Nah gitu lah bray. Lu bikin konten yang normal-normal aja gitu, yang memang disukai orang gitu, jangan cari hook supaya bisa orang nonton gitu. Janganlah. Balik lagi kalau posisinya dibalik lu yang diperlakukan seperti itu kan lu juga pasti nggak mau kan gitu kan. Kalau gue sih nggak pernah mau ini ya. Ya normal aja, ketika memang terjadi di jalan tiba-tiba di konten gue ada pelanggaran, ya sudah gitu. Itu tidak sengaja terekam gitu dan tidak akan sengaja gue viralkan, enggak lah, buat apa gitu. Apalagi sekarang konten kreator harus terdaftar di negara. Biar apa? Biar bisa dipotong pajak, udah segala kena pajak, nanti lama-lama saya kena pajak nih. Jadi gue sama Tian janjian di depan Yamaha Jalan Soekarno Hatta lagi, Jalan Terusan Jakarta.
Gue janjian di depan dealer Yamaha ya, nggak tahu dia udah datang apa belum nih. Nggak tahu dia udah datang apa belum, gue belum tahu juga nih. Biasanya suka telat sih dia. Tapi mudah-mudahan udah datang. Kalau udah datang sih kita langsung gaskan aja ya. Sambil kita lihat ya, apakah dia sudah datang atau belum ya teman-teman. Feeling gue dia belum datang nih. Kan, bener kan? Oh, nggak ada di depan. Ternyata dia udah datang. Bray, ayo, gas. Anak-anak SD malah nanya itu NR anjing di grup anjing. Oh ya. Jawabnya bingung bener. Ya nggak apa-apa. Ente kok NR. Ini masalahnya sebelah-sebelahan. Iya, NR mah NR aja, aman. Bilang aja gaspol gitu ya. Iya, gaspol aja. Ya ketika kita kan itu aja. Iya. Oke teman-teman, jadi kalau masalah itunya balik lagi ya tadi ya, ternyata dia sudah datang. Bagus lah. Dia nggak ngaret teman-teman. Biasanya kalau janjian begitu biasanya dia yang ngaret. Dia alhamdulillah dia nggak ngaret. Oke teman-teman semuanya, oke, bentar lagi kita sampai ya ke lokasi Hapsan malam ini ya. Dan ini orang depan gua nih naik motor nih, ini salah satu yang online ini. Dia naik motor sambil ngerokok, bawa anak lagi, waduh, mantap kali. Mana nggak pakai helm lagi. Hei, Saya di tag kalian mau bicara terkait itu bro, terkait politik pemimpin ke Ciwidey. oh siap, Betul, siap. Ayo udah we arahin aja ke kopi dan santai. Ya boleh. Buka forum aja. Kalau kita katanya buat kita ke situ shopping tempat we, Iya. Nanti buka forum aja. Ya buka forum. Iya. Jadi emang ada beberapa yang sudah tahu gua ngajak POB. Oh ya udah. Saya udah habis makan warnanya kan. Hah? Selamat malam, ada di semuanya. Anjir, mana Ripen? Ripen? Dipin waktu dari sana Boleh Daytona. Berapa duit habis? 2,5. 2,5? Semua? Di mana? Apa? Di mana? Masuk trafik gua. Oh, Tai Banteng. Di Tai Banteng. Anjir si eta euy. Anjir. Gua Gua nggak mau lari dari warna abu-abu karena kan fashion ke gua. iya. Gua belum lah, ntar lah gua. Kalau kemarin kan warnanya gelap bro. Iya. Tahu kan? Depan juga kan karbon. Kalau lain. Iya, oh iya depan ya? Oh iya. Orang lagi fokus dulu bikin ini, mau bikin base camp. Nah, gimana di situ? Enggak di rumah. Tahu di rumah. Kan gua bikin tempat nongkrong di atas. Rame-rame aja bareng-bareng bro. Iya. Lagi bikin base camp buat POB. Di rumah mah yang tahu-tahu aja. Iya. Soalnya ini rame di grup nih. NR. Nah, mereka mah aktif kan. Iya. Nah, soalnya kan rata-rata Gen Z semua. Ini juga kayaknya yang orang juga kayaknya dia nanti ini apa rata-rata balik gawe nyusul. Apa-apa. Heeh. Kita aja sih. Iya.
Nggak jadi ganti mas. Pakai bening. Pakai bening. Cobain kayaknya beda bro. Tapi kan tim mana? Halo barusan itu Kang Tian ngasih tahu dia habis repaint motor dia ya. Ya emang kalau masalah modif memang ya dia lebih hedon dari gue lah. Kalau gue masih ya sebatas aftermarket. Kalau untuk repaint nanti gue juga ada rencana mau ada repaint motor. Cuma nantilah, gue sekarang lagi mau bikin basecamp dulu, basecamp buat teman-teman dari POB ya. Jadi gue mau bikin basecamp dulu supaya ada tempat buat nongkrong enak gitu kan, buat teman-teman POB dan juga buat teman-teman yang lain. Kalau misalkan pengen nongkrong bareng, mori bareng, riding bareng sama POB, gas aja. Bisa komen kok di YouTube gua, boleh komen aja. Waduh, macet euy. Oke, teman-teman, kita sudah lolos dari kemacetan ya. Gua potong jalan nih. Gua potong jalan ke belakang Rumah Sakit Hasan Sadikin. Karena kalau misalkan gua terusin sampai lewat jalur PVJ itu pasti macetnya setengah mati itu ya. Jadi nanti ini tembusnya itu langsung ke Pasar Sederhana. Kebetulan juga kemungkinan malam ini bakalan cukup ramai ya untuk yang ngopsan ya. Karena ini tadi si Kang Tian bilang katanya anak-anak PSB mau diajak juga, katanya dia mau ngajak gua buka forum bicarain mengenai masalah rencana mori bareng antara PSB sama POB ya. Cuma mungkin sekarang posisinya nanti morinya agak jauh karena balik lagi kalau untuk pengalaman touring memang bisa gua bilang lebih banyak di POB ya daripada di PSB teman-teman. Nah ini sebenarnya bisa sih belok ke kanan, cuma gua malas di situ banyak banget polisi tidurnya karena itu kan masuk ke wilayah kompleks TNI ya. Ini gua agak malas, ini paling agak macet dikit lah. Mudah-mudahan sih nggak panjang ya. Biasanya sih ini macetnya di pertigaan Pasar Sederhana di situ ya. Biasa yang mau belok ke PVJ itu biasa begitu. Antara yang mau lurus sama yang mau belok ke kiri dan yang mau belok ke kanan. Tapi di depan jalan jurangnya itu lancar jaya ya teman-teman. Dikit aja coba sedikit kok. Biasalah polisi cepet itu terkadang ada beberapa yang membantu, cuma banyaknya ini ya mereka tuh ngalangin jalan, malah bikin semakin crowded ya teman-teman. Malah jadi makin crowded gitu. Dan terkadang juga mereka kalau misalkan dikasih uangnya receh itu biasanya suka dibuang. Entah ya, padahal yang namanya orang beda-beda ya, nggak semuanya emang ngasih receh ya. Terkadang ada yang ngasih 1000-an, 2000-an gitu kan. Cuma kadang juga ada yang ngasih gopay. Gue sering kalau pakai mobil ngasihnya gopay. Apalagi kalau kerjanya nggak bener gue kasih gopay aja, udah dah cukup. Tapi kalau misalkan dia kerjanya bener, nggak kerja bener, gue kasih 2000. Gue kasih 2000 guys. Dan kita sudah sampai di Cinan Coffee ya teman-teman, di depan tuh. Pas depan ayam goreng Suharti. Jadi buat teman-teman yang mau ngopi-ngopi boleh langsung ke Cinan Coffee aja ya. Ini kebetulan yang punya teman gua, si Kang Budi ya. Ini dia, shoot, kita tutup sampai. Iya. Hai guys. Aduh, penuh nih. Kita parkir di sini aja dah. Ya, shoot.
Halo semuanya, halo. Ada giat kita malam ini sudah selesai ya. Sekarang gua mau balik nih. Ciamplas malam ini jam 11:30 ya teman-teman ya. Kondisi sudah cukup lengang, sudah kosong. Dan ini malam cukup dingin ya teman-teman. Bagaimana malam kalian Jumat malam ini? Apakah jalan-jalan atau kemana? Baru tadi cukup rame ya, kegiatan ngopi gue cukup rame. Tadi ada mungkin datang motor sekitar 10-15 rider lah, rider PCX. Alhamdulillah ya. Balik lagi, kebetulan yang punya cafe itu, Cinan Coffee itu yang punya adalah masih sahabat kita juga. Jadi ketika sahabat punya usaha, ya kita support teman-teman. Kita harus support ya, dan sebisa mungkin jangan minta diskon. Kalau sama jujur sih, kalau mungkin beda-beda ya tiap orang ya. Cuma kalau saya pribadi, kalau gua pribadi, ketika memang teman punya usaha, gua tidak pernah minta diskon ya. Karena kalau sama temen tuh rasanya beda ya kalau gua pribadi ya. Karena belum tentu temen itu bisa langsung sukses. Syukur-syukur langsung sukses ya. Kadang dia kan masih merintis gitu kan. Kalau misalkan masih merintis, belum apa-apa sudah kita mintain diskon, ya gimana ya, kasihan aja gitu. Namanya juga lagi usaha, lagi merintis, modalnya belum kuat gitu kan, kekuatan usahanya masih belum besar gitu. Ya sudah gitu, kita sebagai temannya support aja teman-teman. Jujur ini gue pulang kemalaman ini karena tadi gue serius banget ngobrol sama Kang Budi. Serius ngobrol mengenai ya seputar bisnis, seputar usaha, banyak lah yang kita bahas ya teman-teman. Jadi alhamdulillah banyak tukar wawasan, tukar ilmu juga sama beliau. Apalagi ini usaha coffee shop ya. Di komunitas juga kita saling belajar, kita saling sharing ya teman-teman. Baru minggu lagi Jumat malam kota Bandung ini syahdu sekali ya, lalu tetap harus berhati-hati ya teman-teman. Ini gue pulang jujur ini agak kemalaman nih, kemungkinan gue akan lewat Cicahem aja. Gue akan lewat Cicahem karena mengingat jalur Arca Manik itu kalau sudah malam jam segini tuh cukup sepi ya, agak sedikit horor teman-teman ya. Agak sedikit horor. Aduh kocak, lu mau belok kanan tiba-tiba berhenti di tengah. Bagus sekali, bagus banget. Itulah kalau sudah malam pengendara anomali banyak keluar ya. Oh ya bro, tadi pagi jujur ya, bukan tadi pagi sih, tadi siang lah setelah Jumatan, gua hampir crash dong. Hampir ditabrak gua sama mobil, padahal udah di stop ya. Balik lagi, gue cuma mau titip pesan ke plat Jakarta ya, tolonglah kalau kalian di Bandung itu berkendaranya saling menghargai antar pengguna jalan dong. Apalagi tadi siang gue sama anak ya. Tadi siang itu rencananya gue mau ke galeri Smart Friend tuh yang ada di Jalan Suci ya. Itu sudah di stop, gue mau belok ke kanan karena kan posisi galeri Smart Friend itu kan di kanan. Dan gue dari arah Bandung Timur gitu kan, berarti otomatis kan dari arah sebaliknya gitu. Nah, gue harus belok gitu, gue harus belok ke kanan. Gue sudah pasang lampu sen, sudah pakai lampu riting, bahkan sama security Smart Friend-nya pun sudah di stop kan gitu mobil. Tiba-tiba dari arah berlawanan tuh, dari arah Gasibu itu ada mobil listrik Omoda plat Jakarta. Dia sama sekali nggak mau berhenti dong, nggak mau ngerem dong, malah ngasih klakson panjang. Ya sorry itu saya. Akhirnya ketika pas dia, akhirnya kan gue harus mengalah, dan satpamnya pun sempat kesel gitu kan. Ketika dia melintas pas depan gue, pas bagian pas bagian kaca pengemudi, ya gue klakson panjang juga, dan ya sumpah serapa gue keluar. Karena balik lagi, gue bawa anak loh, kocak anjir. Gue bawa anak loh. Lu nggak ngeliat gitu, kalau misalkan gue riding sendiri sih gue masih nggak terlalu masalah lah ya. Mungkin gue akan memaklumi, tapi gue bawa anak lo, lu gila lu anjir. Gue bawa anak kecil gitu.
lu sudah diberhentikan juga, yang lain sudah berhenti, istilahnya yang lain sudah memberi jalan, tiba-tiba lu gas tancap terus gitu kan gila anjir. Saling menghargai lah bro, jalan bukan untukmu seorang, jalan bukan punya lu doang gitu kan, saling menghargai lah. Stopan pahlawan, belok kiri, kita ambil ke kiri sambil nunggu. Oke, sampai sini. Nah, jadi nggak di belakang mobil banget kita ya. Wah, ini kalau malam dipakai tidur homeless ya, posnya ya, pos jaganya ya. Itu banyak banget homeless, bukan banyak banget, cuma sendiri sih ada homeless tidur di situ ya. Kasihan sih, seharusnya mereka dipelihara negara ya, cuma sayang negaranya fokus sama MBG dan Koperasi Merah Putih. Ini hebat nih, sepedahan malam-malam, keren. Sampai betisnya kencang banget ya, kuat gitu, hebat sih. Gua sendiri udah lama nggak sepedaan dan mungkin gua juga nggak akan kuat. Oke teman-temanku semua, untuk konten malam ini mungkin gua akhiri sampai sini dulu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang sudah nonton, gue ucapkan terima kasih banyak. Yang belum subscribe, silakan subscribe gratis. Yang mau join sama PCX Origin Bandung juga boleh komen-komen aja. Gratis, tidak ada biaya registrasi sama sekali. Pada saat jadi anggota pun, pada saat resmi jadi anggota pun itu nanti sifatnya opsional. Kalian mau beli starter kit kaos itu opsional, yang wajib itu nanti paling stiker aja 15.000. Itu nanti untuk stiker di windshield sama di nopung ya, nomor punggung. Oke, untuk konten malam ini sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe, komen-komen, like, dan juga share. Terima kasih juga buat yang sudah nonton, yang sudah subscribe. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Selamat istirahat, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.